Wakili tim ahli pemerintah Kota Makassar telah memaparkan kepada kita bahwa yang terpenting saat ini bukan hanya good governance, tetapi juga impactful governance, di mana apa yang kita lakukan, keputusan dan juga kinerja kita harus berdampak kepada masyarakat. Kita undang narasumber yang ketiga pada hari ini, yaitu Bapak Dr. Adi Suryadi Chula, MA. Beliau adalah dosen pasca sarjana ilmu politik dan pemerintahan serta hubungan internasional. Kepada Pak Suryadi Chula. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Yang terhormat Bapak Wali Kota yang kita cintai dan tentunya kita banggakan, Bapak Munafri. Terima kasih sudah diundang Pak Wali di acara ini. Ya, kepada Ibu Wakil Wali Kota, Ibu Alia, yang partainya mirip dengan warna baju saya. Ini sebenarnya ada dua warna ini, biru sama kuning. Ya, warna biru apa ya, ASN ya, Korpri ya. Para tim ahli yang sangat saya hormati, ya telah tadi merumuskan ya banyak presentasi tentang indeks kepuasan masyarakat dan juga evaluasi dari Ketua Tim Ahli Pak Idris, sahabat saya Pak Idris. Ya para SKPD ya, Prokopimda, Forum Prokopimda yang saya hormati dan seluruh jajaran Wali Kota Makassar. Saya diundang sebagai akademisi, saya tidak punya presentasi, saya mohon maaf, mungkin saya lebih bebas untuk membuat tinjauan. Ya, saya lebih bebas membuat tinjauan ya mengenai apa tadi yang dipresentasikan. Saudara sekalian, tadi saya banyak diskusi dengan Pak Iyas, Pak Ilham Arif Sirajudin, Pak Iyas, wali kota legendaris kita ya, yang saya kira patut kita kenang dengan sangat monumental masa periode beliau sepanjang pemerintahan. Saya lupa tadi juga menyebut Pak Sekda ya, yang telah memberi kesempatan juga kepada Kepala Brida ya Pak Aidil. Nah, kota itu berasal dari istilah sivitas. Sivitas itu sering kita dengar sivitas akademika. Jadi yang dalam bahasa Inggris disebut city. Nah, saya sebentar mungkin sebelum masuk ke hasil evaluasi tadi. Sivitas itu adalah kumpulan orang yang menyatu di dalam sebuah pemukiman yang disebut sivitas. Dulu ada seorang ilmuwan abad pertengahan ya, Saint Augustinus itu menyebut dua macam sivitas kota ya. Satu civitas Dei, dua civitas terrena. Civitas Dei itu adalah kota yang diwarnai warganya dengan kebahagiaan. Diwarnai dengan spiritualisme. Diwarnai dengan banyak sekali ajaran-ajaran tentang kebijakan dan juga kinerja
yang ditunjukkan di dalam masyarakatnya. Itu civitas Dei. Civitas terrena itu adalah kota di mana gambaran buruk dari sebuah kota itu terjadi, di mana kejahatan. Bahkan civitas terrena itu sebetulnya artinya adalah kota iblis. Kota yang diwarnai dengan kejahatan. Nah, saya kira kita mendambakan sebuah utopia ya. Utopia tentang sebuah kota. Utopia itu bukan sesuatu yang tidak bisa diwujudkan. Sebenarnya visi misi itu banyak tergantung dari apa yang, itulah yang sebenarnya yang disebut sebagai gambaran tentang yang ingin diwujudkan dari sebuah kota. Nah, Civitas Dei itu yang dianggap sebagai kota ideal ya pada zaman pertengahan. Tetapi faktanya banyak kota yang berkembang kemudian tidak mengalami masa yang panjang, bahkan kemudian banyak kota yang kemudian tamat riwayatnya. Nah, kita bayangkan bencana yang melanda banyak wilayah saat ini. Sebenarnya berbicara tentang kota, ada kota yang bahkan kemudian mati dan ditinggalkan oleh penghuninya. Itu akibat dari bencana atau mungkin dekadensi moral yang ada di dalam masyarakatnya. Nah, kota itu oleh seorang ilmuwan itu dianggap mirip seperti manusia. Jadi dia dilahirkan, berkembang, dan kota itu kemudian mati. Dan banyak kota-kota di dunia itu yang kemudian punah. Banyak kota-kota yang di dunia kemudian riwayatnya hanya menjadi fosil. Karena bencana, seperti misalnya Chernobyl ya, ada satu kota di Ukraina ya sekarang. Ada karena bencana, ya mungkin juga gempa, termasuk Pompei. Itu satu kota yang kemudian hilang dan ditinggalkan oleh penghuninya. Bahkan penghuninya terkubur di dalam bencana itu. Ada kota yang di Namibia bahkan itu pernah menjadi negara maju kemudian tertimbun padang pasir. Banyak lagi sebetulnya yang bisa kita sebutkan sejumlah kota ya. Seperti juga antara yang ada di Jepang yang kemudian ditinggalkan oleh penghuninya. Tapi ada juga kota yang berumur sangat panjang. Ada kota yang bahkan umurnya bahkan 10.000 tahun. Saya membayangkan Makassar sebenarnya berusia lebih panjang dari itu bahkan. Ada kota Jericho di Yordania, itu dari data tentang kota-kota tertua di dunia, Jericho itu dianggap kota tertua di dunia. Jadi bukan Mesopotamia dan Mesir, lebih tua lagi dari Mesopotamia dan Mesir. Kota Jericho di Yordania, mungkin penting juga untuk melihat suatu saat ya. Kenapa kota itu bisa bertahan? Ada survival dan yang terjadi di warganya. Ada faktor kepemimpinan. Ada tata kelola sumber daya alam, sumber daya manusia yang bisa membuat kota itu bisa survive. Lebih dari 12.000 tahun yang kalau dihitung itu sekitar tahun 9.000 sebelum Masehi. Nah, ini problem yang memang dialami oleh kota, bagaimana kota itu bisa survive. Data-data tadi sebenarnya kalau itu real, itu bisa kita nilai menjelaskan survival yang ditunjukkan ya, Kota Makassar. Apakah ada fluktuasinya, ada progresnya, ya kita lihat ternyata indeks yang ditunjukkan tadi itu dari sekian tahun, berapa periode ada kenaikan ya. Nah, ini yang mungkin nanti juga masih harus diuji ya secara real, tetapi data itu paling tidak sudah memberi gambarannya, parameter bahwa ada pencapaian yang sudah diwujudkan ya sepanjang kepemimpinan Pak Wali Kota, Pak Munafri. Nah, kota itu civitas ya, jadi civitas atau city. Ada satu istilah lagi yang disebut urbs atau urban. Urban itu istilahnya kota juga.
Tapi urban itu adalah istilah untuk melihat bentuk dari kota itu seperti apa. Urban namanya. Karena itu urban dalam artian kota itu sering diistilahkan lebih banyak dikaitkan dengan gaya hidup, arsitekturnya, tata fisiknya, infrastruktur yang berhasil dibangun dan kultur yang berkembang di dalam masyarakatnya. Itu urban, kota juga. Nah, baik urban maupun city sebenarnya menggambarkan bahwa kota itu sebenarnya adalah sebuah produk sosial. Nah, bagaimana kota itu dikelola sebagai sebuah tatanan sosial? Bagaimana kota itu dikelola sebagai sebuah struktur sosial, sebagai sebuah dinamika sosial? Ada 3 dimensi, nanti saya mau masuk dari 3 dimensi ini terkait dengan hasil survei tadi. Tadi saya sempat diskusi dengan Pak Iyas, banyak sekali juga tentang pengalaman beliau. Dimensi pertama dari kota itu adalah dimensi praktis spasial. Dimensi praktis spasial itu adalah ruang fisiknya kota itu. Kota itu dalam kondisi di mana belum ada intervensi perencanaan, belum ada intervensi bahkan ideologi, pemikiran, belum ada. Jadi kota menurut yang kita pandang secara fisik. Kota menurut apa adanya yang terlihat. Jadi belum disentuh atau berjalan mungkin ya kalau kita sebut sebagai dinamika yang bersifat autopilot. Jalan sendiri, tanpa pemerintahan kota itu hidup. Tanpa ada satu pun tatanan pemerintahan, kota itu jalan sendiri. Itu praktis spasial. Ada yang kedua, dimensi ruang representasi. Di mana kota itu dibentuk berdasarkan keinginan orang-orang yang menjabat misalnya. Keinginan para elemen-elemen pemerintahan yang berkuasa. Keinginan dari para investor, pengusaha, dunia bisnis. Itu dimensi representasi ruang. Jadi kota itu dibentuk dari atas. Tadi Pak Iyas saya sempat diskusi visi misi Pak Wali Kota itu sangat bagus. Tapi apakah benar yang melaksanakan itu memperhatikan ya titik temu antara visi dari Wali Kota itu dengan suara murni, suara yang muncul dari bawah. Pada dimensi ruang representasi inilah seluruh pelaku pemerintahan maupun pelaku bisnis, bahkan kaum intelektual, pemikir, ya, termasuk tim ahli, juga di dalam sebuah pemerintahan, itu berpikir berdasarkan apa yang harus dilakukan dari tatapan ya, di dalam jabatan ataupun di dalam kekuasaan. Ya, apakah tadi data itu menggambarkan bahwa yang diwujudkan itu adalah benar-benar dari bawah? Apakah yang dilakukan itu lebih banyak pada tatapan yang bersumber dari atas? Nah, ini dimensi representasi ruang. Yang kedua ini, jadi kota itu dibentuk berdasarkan pemikiran, perencanaan, keinginan, rekayasa, ya, oleh banyak pelaku. Nah, yang ketiga, nah ini dimensi ruang representasi adalah dimensi di mana kota itu adalah sesuatu yang real,
bukan ruang abstrak ya, seperti yang muncul dari pikiran para perencana atau para institusi yang duduk dalam institusi pemerintahan, tetapi kota itu dalam dimensi ruang representasi ini benar-benar memahami, menghayati, dan mendeteksi ya, apa denyut nadi yang muncul sebenarnya dari suara masyarakat. Nah, ini dimensi ketiga, karena kota sebagai ruang sosial, sebagai ruang produksi ya, segala macam bidang aktivitas ekonomi, sosial, budaya, politik, itu banyak sekali kepentingan dan banyak dinamika yang terjadi di dalamnya yang kemudian bisa saja membuat kota itu justru lebih banyak dipotret berdasarkan apa yang dipersepsikan oleh pemerintah, dipersepsikan oleh kalangan pengusaha, yang dipersepsikan oleh kalangan perencana dan bahkan juga kalangan kampus, kalangan intelektual. Kalangan intelektual pun tidak luput dari banyak kritik karena banyak pemikiran-pemikiran yang tidak bersumber sesungguhnya berdasarkan suara yang muncul dari bawah. Nah, inilah pentingnya dimensi ketiga ini menurut saya. Saya berharap sebetulnya bahwa data kita tadi yang ditampilkan oleh teman-teman itu adalah berdasarkan kepada ruang representasi, karena ada sampel, ada responden, dan itu benar-benar murni yang muncul dari bawah. Tapi pada level akademik atau survei seperti itu tidak cukup kalau tidak benar-benar juga dilihat sejauh mana sebetulnya pejabat itu memahami secara langsung masyarakat yang dipimpinnya. Turun ke bawah, melihat yang terjadi di bawah, turun melihat realitas yang sebenarnya, melihat apa kejadian atau apapun peristiwa atau apa yang dialami oleh masyarakat secara langsung. Saya kira itu pentingnya pejabat banyak turun ke bawah. Pada dimensi yang ketiga ini Pak, yang seringkali memang menjadi problem serius dari tata kelola pemerintahan. Karena pemahaman terhadap realitas yang sebenarnya. Sudah ada bantuan survei, Pak Munafri saya lihat rajin turun, bahkan saya ikut yang lalu itu ada berita tentang pasar ya, pasar Butung kalau tidak salah. Tapi ada satu yang saya kutip dari Pak Wali Kota mengatakan, ini kita sudah selesaikan tetapi jangan lupa pedagang yang sudah membayar kontrak kalau tidak salah, Pak Wali mengatakan itu. Kita tidak akan melakukan program ini kalau tidak benar-benar ada kepastian terhadap mereka, nasib dari para pedagang yang sudah membayar kontrak. Itu sentuhan yang sebenarnya sudah langsung ya dirasakan oleh masyarakat. Pak Iyas juga mungkin bisa jadi contoh. Dulu beliau ya ada istilah sombere ya. Istilah sombere mungkin juga itu sebagai sebuah kultur ya. Kultur ini sangat penting karena sentuhan terhadap dimensi ketiga itu banyak berkaitan dengan budaya. Budaya kita. Kemarin saya juga narasumber di Komisi Reformasi Kepolisian. Reformasi Polri ada Pak Mahfud ND, ada Pak Badrodin Haiti di Fakultas Hukum Unhas, dan saya sempat sampaikan, sempat bahkan menjadi penegasan juga Pak Mahfud tentang pentingnya dimensi local wisdom, dimensi kearifan sosial, mendapat perhatian dalam reformasi kepolisian. Reformasi kepolisian hanya sekedar institusi saja, hanya sekedar regulasi saja itu tidak akan menyelesaikan masalah. Dan salah satu yang sangat penting bagi polisi itu adalah memahami kearifan lokal. Apakah mungkin masuk di dalam reformasi kepolisian dimensi kearifan lokal itu menjadi sebuah regulasi atau institusionalisasi? Pak Kapolda ada, saya perhatikan yang lalu juga, kita tunggu Pak Kapolda berikutnya yang baru ini. Saya termasuk ketika diwawancara media saya membuat statement bahwa Kapolda baru harus memperhatikan local wisdom.
Kapolda lama saya kira sudah melakukan contoh itu dan itu sangat baik. Dan itu kemarin juga diterima dan mudah-mudahan bisa dilembagakan dalam regulasi apapun dalam konteks pelembagaan reformasi Polri yang akan kita lakukan ke depan. Nah, faktor local wisdom itu adalah hal yang sangat penting karena dimensi ruang representasi, dimensi di mana masyarakat itu disentuh itu saya kira yang sangat penting. Saya banyak mengikuti Pak Wali perjalanan termasuk program terakhir pemilihan RT RW itu luar biasa itu Pak dalam dimensi luar biasa itu dalam dimensi yang ketiga yang saya maksudkan tadi. Sentuhan langsung tidak hanya dilakukan dalam konteks program yang tangible, yang nyata, fisik, tapi juga dilihat dalam konteks yang intangible atau di mana tata kelola itu dilakukan dengan membangun manusia. Dan pemilihan RT RW itu luar biasa. Saya dulu pernah jadi ketua RT RW di Jakarta ketika kuliah di UI, S2, S3 saya di UI. Dan itu pemilihan RT RW pertama dilakukan. Saya terpilih menjadi ketua RW karena didorong oleh masyarakat waktu itu. Terpilih saya diminta lagi jadi ketua RW. Saya mau pulang ke UNHAS. Tapi saya sempat jadi panitia juga RT RW. Saya mengalami langsung panitia bagaimana dan termasuk ya sempat juga karena banyak teman di UI yang jadi narasumber perumus ya peraturan gubernur. Saya ikut juga bahkan termasuk menjadi narasumber sosialisasi peraturan pemilihan RT RW itu dan berhasil. Tapi yang saya rasakan ketika saya menjabat RT RW bahkan juga yang lain RT di Jakarta itu, tanggung jawab yang dimiliki oleh RT RW itu jauh lebih besar. Dirasakan harus dia lakukan daripada dia ditunjuk dari atas. Saya rasakan itu termasuk. Karena masyarakat yang memilih itu mengontrol si RT RW yang terpilih ini dan dia selalu menggugat, loh ngapain aja, loh sudah dipilih kita semua. Jadi dia digugat tiap hari, bahkan masyarakat itu ya kemudian mengawasi, itu lebih intens ya dibanding dia ditunjuk. Nah ini produk yang dihasilkan dari RT RW ini adalah produk ruang representasi ya, di mana sentuhan terhadap tata kelola pembangunan itu langsung pada manusianya dan proses ini yang sebenarnya kita harapkan bahwa pembangunan itu benar-benar berwujud partisipatif. RT RW dengan pemilihan oleh warga pasti dia insya Allah impact-nya ya itu akan lebih baik. Kalau benar-benar apalagi saya lihat tidak terlalu ada biasa lah itu, tapi secara keseluruhan itu pemilihan yang spektakuler dan berhasil dilakukan ya. Saya nggak nyangka juga Pak Munafri punya ide yang tiba-tiba dan berani ya, karena itu butuh keberanian. Butuh anggaran, butuh menghadapi gejolak yang terjadi. Bayangkan saja, sama dengan pemilihan kepala desa itu kan. Yang rawan itu kalau bisa dibayangkan kalau serempak dilakukan di seluruh Indonesia, itu ruang kontrolnya itu nggak ada. Dan berhasil dilakukan ruang kontrol yang bahkan dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar. Kita berikan aplaus lah untuk keberhasilan pemilihan ketua RT RW. Saya salut, dan kalau itu produknya sama dengan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Jakarta, Pemda DKI, insya Allah rakyat akan lebih partisipatif dan lebih bertanggung jawab ya. Memang penunjukan itu agak rumit membayangkan ada partisipasi ya dari bawah. Pemilihan oleh rakyat itu lebih memungkinkan karena ada sentuhan pada faktor subjektif masyarakat. Yang tidak tersentuh dan jarang tersentuh pembangunan itu adalah faktor subjektif masyarakat. Harus ke bawah dan program itu harus dirasakan dan partisipasi itu benar-benar dilembagakan, membuat masyarakat itu dari bawah benar-benar terpanggil tanpa harus dipaksakan ya. Rekayasa itu dari atas. Nah pada dimensi yang ketiga inilah yang saya lihat juga apa yang dilakukan oleh survei teman-teman. Saya kira itu menjadi harapan dan itu adalah suara ya yang muncul dari responden, dari suara masyarakat. Kita berharap itu adalah suara yang benar-benar ya
murni dan itu menggambarkan keberhasilan yang telah dicapai oleh Pak Munafri. Satu lagi, saya konsen melihat pendidikan, infrastruktur saya sudah ikuti juga, ada sejumlah termasuk sampah yang sudah programnya di beberapa kecamatan digratiskan, termasuk penataan banjir ya, ancaman di beberapa wilayah, itu suara masyarakat luar biasa kalau soal itu ya semua. Tapi ada satu hal yang berkaitan dengan pendidikan. Pendidikan itu adalah hak asasi manusia. Sebagai sebuah hak asasi sebenarnya pendidikan itu harusnya ditanggung oleh negara atau pemerintah. Itu konvensi sedunia hak asasi manusia sedunia. Jadi seharusnya pendidikan itu dari SD, SMP, SMA itu gratis, tapi ya memang kemampuan APBD mungkin ya yang membuat ada daerah yang hanya sampai di SD saja, SMP, tapi SD, SMP yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar sangat luar biasa. Yang kita berikan inilah apresiasi juga. Saya mengikuti bahkan terobosan ya yang tidak ada di dalam anggaran itu secara terformat, tapi ternyata bisa dilakukan secara partisipatif. Bahkan ada dunia industri, ada Pelindo, ada Busoa, ada Mohon maaf Pak. beberapa. Nah itu saya kira saya ingin kemukakan sebagian terakhir dan itu adalah sentuhan yang bersumber dari dimensi ketiga dalam pembangunan kota, di mana pentingnya kultur, pentingnya perilaku dan sentuhan langsung. Dan Pak Wali Kota kita, mudah-mudahan beliau sehat ke depan ini. Saya termasuk orang yang benar-benar sangat tidak membayangkan dari awal ya kemampuan yang sebenarnya terpendam yang selama ini telah ditunjukkan dalam menjabat 10 tahun terakhir dari beliau. Saya dulu sempat menjadi panelis pertama ketemu dengan Pak Wali Kota waktu kota kosong. Tapi sekarang beliau membuktikan dan hanya kesempatan yang telah tidak memberikan ruang pada saat itu, dan ini menjadi bukti kita bahwa ke depan kita bisa optimis tentang Makassar di bawah kepemimpinan Pak Munafri. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Adi Suryadi Chula MA. Terima kasih Bapak atas pemaparannya terkait dengan kota atau urban, di mana persoalan di perkotaan memang ini sangat rumit sehingga dibutuhkan kerja keras kita semua, bukan hanya pemerintah Kota Makassar tetapi juga seluruh masyarakat Kota Makassar untuk menciptakan kota yang layak huni dan baik untuk kita semua. Sesi terakhir pada